Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan Pak Anwar. Berikut kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan PSAK 110 laporan keuangan konsolidasian. Ini kelompok kami ada Raymond yang pertama, saya sendiri, terus rekan saya dari Nita Magdalena, Jennifer Claudia, Ginny Agnes, dan Alifa Salma. Nah, yang pertama ini LK konsolidasian ini di sini kita jelasin definisinya. Laporan konsolidasi ini adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk juga entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Jadi ini digabung ya. Kayak juga ada dibahas tentang mengendalikan entitas investi, investor mengendalikan investi ketika investor expose atau memiliki hak atas feedback variabel dari keterlibatannya dengan investi. Terus selanjutnya ada istilah di dalam laporan keuangan konsolidasi ini namanya kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis ini adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, di sini ada dua ininya ya. Jadi yang pertama itu usaha entitas tidak pengendali menurut PSAK 103. Nilai wajar sisi nilai wajar dengan feedback yang diserahkan diakui sebagai goodwill. Terus yang kedua ini kombinasi bisnis entitas pengendali PSAK 38 nilai buku disimpan yang diserahkan dengan nilai buku sebagai tambahan modal store. Nah, setelah dua faktor ini digabungkan, ini menjadi laporan keuangan konsolidasi muncul didahului dengan kegiatan kombinasi bisnis. Nah, di sini ada penjelasan tentang isi PSAK. Di sini ada tujuan lingkupnya, pengendaliannya, kesehatan akuntansi, terus penentuan apakah entitas adalah entitas investasi, terus juga entitas investasi. Terus di sini ada juga melampirkan definisi pedoman penerapan, tanggal efektif, dan total transisi. Nah, di sini ada beberapa definisi istilah di dalam laporan keuangan konsolidasian. Ini ada aktivitas relevan, terus entitas induk atau parent, ini entitas anak itu. Terus selanjutnya ada kelompok usaha, terus kepentingan non pengendali, hak pencabutan, hak protektif, kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, ntar di belakang ada dijelasin lagi lebih lengkapnya. Terus selanjutnya ini ada kekonsolidasian juga definisi. Di sini itu ada arti dari entitas investasi, adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Juga dia biasanya menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh feedback dari kenaikan nilai modal atau keuntungan lainnya. Terus ini juga bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan penilai wajar. Selanjutnya ini ada tujuan. Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi ini menetapkan prinsip penyusunan dan menjelaskan laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Ini mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain, entitas anak. Terus selanjutnya ini ada untuk menjanjikan laporan keuangan konsolidasian. Juga mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor mengonsolidasi investi, menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, terus mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Selanjutnya ini ada ruang lingkupnya di PSAK ini. Ruang lingkupnya berlaku untuk seluruh entitas kecuali program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 219 tentang imbalan kerja. Atau juga ini entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Selanjutnya ini ada pengendalian PSAK 227 lama par 10. Pengendalian ini di sini dijelasin terjadi jika memiliki lebih dari setengah kepemilikan. Jadi di mana parentnya itu memiliki investasi di perusahaan anaknya, sahamnya itu lebih dari setengah kepemilikan, lebih dari 50%. Pengendalian ada ketika memiliki setengah atau kurang. Jika terdapat kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. Jadi ini bergabung kurang lebih. Terus kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Juga kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas MLL dewan atau organ tersebut. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas MLL direksi atau organ tersebut. Nah, selanjutnya ini pengendalian PSAK 110. Investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas feedback variabel dari keterlibatannya dengan investi.
dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi feedback tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, ini kalau investor itu punya lebih dari 50% saham atau dengan kejadian tertentu. Terus investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama, kekuasaan atas investasi, exposure atau hak atas feedback dari variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Juga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investasi untuk mempengaruhi. Nah, kalau udah punya 3 ini, kekuasaan, exposure atas hasil sama kemampuan, baru bisa dia melakukan pengendalian. Selanjutnya ini ada komponen pengendalian. Yang pertama ini ada hak, terus substantif sama aktif relevan. Nah, hak di sini tuh tergantung pada sifat kegiatan struktur hukum dan pengambilan keputusan. Terus kalau untuk substantif ini kemampuan praktis untuk melaksanakan hak, kemampuan saat ini untuk aktivitas relevan langsung, tidak perlu semua hak dilaksanakan secara aktif. Selanjutnya aktivitas relevan ini aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi feedback investasi, contohnya pembelian, penjualan, manajemen aset keuangan, dan pembiayaan. Selanjutnya ini kita bahas tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini itu memiliki kekuasaan kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan, yang signifikan mempengaruhi feedback investasi. Kekuasaan juga timbul dari hak, penaksiran kekuasaan mudah ketika berasal dari instrumen ekuitas. Selanjutnya bukti investor mengarahkan aktivitas relevan dapat membantu menentukan, namun bukti tersebut tidak dengan sendirinya meyakinkan. Investor yang paling mempengaruhi feedback hasil investasi yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan muncul dari hak termasuk hak suara potensial, hak menunjuk person yang melibatkan kunci, hak mengambil keputusan, terus juga hak mengganti. Selanjutnya ini feedback. Di sini investor respons atas feedback variabel dengan investasi. Ketika feedback investor dari keterlibatan tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investasi, feedback investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investasi, lebih dari satu pihak dapat berbagi feedback hasil investasi. Sebagai contoh, pemilik kepentingan dan pengendali dapat berbagi laba atau distribusi dari investasi. Ini yang kayak pembagian dividen gitu ya. Jadi pembagian dividen itu nggak cuma ke pemegang saham yang bisa mengendalikan aja, tapi ke semuanya. Terus selanjutnya ini contohnya dividen, bunga, dan perubahan nilai investasi. Ini kita bahas selanjutnya tentang kekuasaan dan feedback. Investor mengendalikan investasi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investasi dan exposure atau hak atas feedback variabel dari keterlibatan dengan investasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi hasil investor dari keterlibatan dengan investasi. Nah, di sini investor dengan hak mengambil keputusan menentukan apakah investor bertindak sebagai prinsipal atau agent. Investor yang bertindak sebagai agent sesuai dengan paragraf PP 58 PP 72 tidak mengendalikan investasi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Masih di kekuasaan dan imbal hasil, kekuasaan ini dapat dilaksanakan sendiri, kekuasaan dapat didelegasikan pada pihak lain. Ini agent dan prinsipal. Ini kekuasaan dapat didelegasikan kepada pihak lain ini yang masih termasuk ruang lingkup pengambilan keputusan, hak pihak lain, terus numerasi sama exposure variabilitas feedback dari kepentingan. Selanjutnya ada aktivitas relevan. Aktivitas relevan ini penentuan kebijakan operasional dan keuangan, penjualan dan pembelian barang atau jasa juga. Di sini membahas tentang pengelolaan aset keuangan, seleksi akuisisi dan pelepasan aset, terus riset dan pengembangan produk atau proses baru, juga penentuan struktur pendanaan atau perolehan pendanaan. Jadi keputusan aktivitas relevan itu ada beberapa. Di sini ada yang keputusan operasional dan permodalan investasi, penunjukan dan pemberian renomasi personal manajemen kunci untuk penyedia jasa, atau pemutusan hubungan kerja tersebut. Ini ada tujuan dan desain investasi. Jadi tujuan setiap investor itu dibahas alasan terlibat investor dan investasi dan bagaimana terlibat tersebut. Di sini itu ada dibagi menjadi beberapa. Jadi ada pertama ini traditional entities, hak suara berbagai faktor dominan. Maka pihak pemilik hak suara yang cukup untuk menentukan kebijakan operasi dan keuangan investasi merupakan pihak yang mengendalikan investasi. Selanjutnya ada structured entities. Hak suara bukan faktor dominan. Jadi di sini bukan cuma hak suara yang dilihat yang pemiliknya paling gede gitu. Ini resiko terhadap investor, desain paparan, desain pihak yang terpapar, dan apakah investor terpapar resiko tersebut. Untuk hak saat ini ada indikator utama, indikator tambahan, dan indikator lain. Indikator utama ini hak suara, menunjuk ditugaskan mengganti person dengan manajemen kunci, hak menunjuk atau mengganti identitas lain yang mengarahkan investasi relevan, hak mengarahkan investasi melakukan atau memveto.
hak dan hak-hak lainnya. Indikator tambahan. Di sini indikator tambahan dapat menunjuk atau menyetujui personal manajemen kunci, dapat mengarahkan investasi melakukan atau memveto perubahan terhadap transaksi untuk kepentingan investor, dapat mendominasi proses, dominasi organ pengatur atau memperoleh mandat dari sebagian suara lain. Manajemen kunci investasi adalah pihak berrelasi dengan investor. Atas organ pengatur investasi adalah pihak berrelasi dengan investor. Ini indikator lainnya, personal manajemen kunci investasi adalah karyawan, teman karyawan. Kegiatan operasional investasi dengan peran investor, posisi pemilikan aktivitas investasi melibatkan investor atau atas nama investor. Exposure atau hak imbal hasil tidak proporsional lebih besar dari hak suara. Selanjutnya ini ada hak substantif. Di sini kemampuan praktis untuk melaksanakan hak. Terus terdapat hambatan, misal insentif keuangan atau penalti. Ketika perlu persetujuan pihak lain, terdapat mekanisme untuk melaksanakan hak secara kolektif. Terus para pihak yang memiliki hak akan memperoleh manfaat dari hak tersebut. Hak substantif jika dapat dilaksanakan ketika perlu dibuat keputusan dalam fase depan. Juga dapat dilaksanakan saat ini atau umumnya atau tidak saat ini. Selanjutnya ada hak protektif. Ini hak untuk melindungi pemilik hak tanpa kekuasaan atas investasi. Ini ada contohnya hak kreditur untuk membatasi pembelian dari pinjaman dan ambil aset jika debitur gagal bayar. Selanjutnya ada hak suara. Ini hak suara ini ada beberapa juga. Ini ada hak suara mayoritas kekuasaan, hak suara mayoritas tanpa kekuasaan, terus hak suara bukan mayoritas kekuasaan. Di sini ada hubungan keagentan. Investor A mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, mengembangkan, memasarkan produk. Investor B mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, memproduksi dan memasarkan produk. Di sini nggak bisa dilaksanakan kalau belum ada persetujuannya regulator. Di sini ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Ini tujuan dan desain investasi, faktor menentukan margin laba pendapatan, dampak feedback investasi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan, terus juga exposure investor atas variabilitas feedback, ketidakpastian dan usaha dalam memperoleh persetujuan regulator, tidak pas investor mana yang mengendalikan produk ketika tahapan pengembangan telah berhasil. Seluruh fakta dan keadaan harus dipertimbangkan merupakan judgment. Perlu adanya penilaian kembali jika fakta dan keadaannya berubah. Terus di sini ada contoh pengendalian. Nah, di sini ini contoh pengendalian diambil di sini tuh kurang lebih ada beberapa kasus yang menceritakan tentang ini. Di sini investornya memiliki 45%, tapi sisa 55% hak suara dimiliki oleh berbagai pihak yang tersebar. Jadi dia termasuk paling tinggi karena sisa 55% ini lebih besar dari 1%. Tidak ada satu pihak yang memiliki lebih besar dari 1% hak suara. Nah, terus di sini nextnya ada yang contoh case-nya itu memiliki 45% tapi investor lainnya pegang 55%-nya. Terus selanjutnya ada beberapa ini kasusnya. Ini selanjutnya ada kita bahas tentang persyaratan akuntansi. Entitas induk menyusun laporan keuangan dan konsolidasi dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investasi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Selanjutnya ini ada prosedur konsolidasi PP 86. Ini gimana kita menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Ini ada mengeliminasi juga yang seperti yang kita pelajarin di kelas sebelumnya. Terus selanjutnya ada juga kebijakan akuntansi yang sama. Ini jadi tentang untuk mau menggabungkan laporan keuangan itu prinsipnya harus disamakan yang laporan keuangan induk dan anaknya, supaya seragam dan rapi gitu. Terus untuk pengukuran juga entitas masukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi dari tanggal diperoleh pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian. Nah, ini semua juga kurang lebih regulasinya itu untuk diseragamkan ya. Jadi biar di konsolidasinya tuh lebih rapi gitu kelihatannya. Terus ini untuk hak suara potensi, ada instrumen yang dapat konversi menjadi saham, option forward convertible instrument dan lain-lain. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi termasuk suara potensial yang dimiliki oleh entitas lain. Pertimbangan hak suara potensi secara substansi ada harga exercise, cash dan pendanaan tersedia, periode exercise. Terus juga dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi, tidak dikeluarkan organisasi ventura, reksadana, unit perwalian. Akses tidak sama tetap dikonsolidasi segmen. Nah, terus ini selanjutnya ada prosedur penanggalan juga kurang lebih anak dan induk digunakan untuk menyusun ini harus memiliki tanggal pelaporan yang sama untuk menjaga keseragamannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. Entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Paragraf 94 sampai 96 menetapkan pedoman untuk kepentingan non-pengendali dalam LK konsolidasian. Yang pertama, entitas mengatribusikan setiap komponen penghasilan komprehensif lain, total penghasilan komprehensif kepada entitas induk dan non-pengendali. Yang kedua, jika memiliki saham preferen kumulatif yang beredar yang dimiliki non-pengendali, maka entitas menghitung bagiannya atas laba rugi. Setelah penyusuan dividen, apakah ada atau tidak ada dividen yang diumumkan. Selanjutnya, kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka yang pertama menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua, mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 109, yaitu instrumen keuangan atau jika sesuai biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau pembera bersama. Dan yang terakhir, mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Kehilangan pengendalian PP 97, yang pertama menghentikan pengakuan ada aset termasuk setiap goodwill dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang, dan yang kedua jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian, termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga yang diatribusikan pada kepentingan pengendali. Yang B, mengakui yang pertama nilai wajar pembayaran yang diterima jika ada dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang ketiga, setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Selanjutnya, reklasifikasi laba rugi atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf PP 99. Yang B, mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Jika mencatat semua jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain dengan dasar yang sama ke laba rugi atau saldo laba. Selanjutnya, kehilangan pengendalian entitas induk 31. Itu mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima jika ada dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian, dan distribusi saham jika transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian melibatkan distribusi saham entitas anak ke pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Yang kedua, mengakui setiap investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Selanjutnya, mereklasifikasi ke laporan laba rugi atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain sejumlah yang diidentifikasi dalam paragraf 32 dan perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada entitas induk. Jadi selisih bisa didapatkan pada nilai investasi yang tercatat, lalu keuntungan atau kerugian dalam LR, lalu saham atau aset yang diterima sebagai pembayaran, dan nilai wajar investasi yang tersisa. Nah, selanjutnya penggabungan transaksi, yaitu disepakati pada waktu sama atau terkait, lalu transaksi tunggal secara komersial, ketergantungan antar perjanjian, dan secara ekonomi tidak dapat dijustifikasi secara individual tetapi dapat dijustifikasi secara gabungan. Nah, selanjutnya itu ada hubungan keagenan. Apakah manajer investasi mengkonsolidasi reksadana yang dikelolanya? Yang pertama, manajer investasi atau aset bertindak sebagai prinsipal, yaitu mengkonsolidasi. Selanjutnya, manajer investasi atau aset bertindak sebagai agen atau tidak mengkonsolidasi. Jadi hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah manajer investasi atau aset adalah agen. Yang pertama itu ada ruang lingkup wewenang pengambilan keputusannya atas investasi. Yang kedua, hak yang dimiliki pihak lain. Yang ketiga, remunerasi yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian remunerasi.
Dan yang terakhir, eksposur pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain yang dimilikinya dalam investasi. Jadi pembuatan berbeda diterapkan untuk setiap faktor berdasarkan fakta dan keadaan tertentu. Nah, pengecualian konsolidasi yang pertama, entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi, yaitu entitas yang A. memperoleh dana dengan tujuan jasa manajemen investasi, yang B. tujuan bisnisnya untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi atau keduanya, dan yang C. mengukur dan mengevaluasi pada nilai wajar. Nah, karakteristik khusus entitas yang harus dipertimbangkan entitas dalam menaksir apakah dirinya merupakan investasi atau bukan, yaitu memiliki lebih dari satu investasi, memiliki lebih dari satu investor, memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas, dan memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Nah, selanjutnya itu ada pengungkapan LK konsolidasi yang satu. Jadi sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas anak lebih dari setengah kekuasaan. Alasan mengapa kepemilikan setengah kekuasaan suara tidak diikuti dengan pengendalian, itu akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika LK memiliki tanggal atau periode berbeda, dan sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk. Selanjutnya, rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Pengendalian hilang, maka entitas induk mengungkapkan keuntungan atau kerugian jika ada yang diakui secara sesuai dengan paragraf 31, dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar, dan pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak disajikan. Nah, ketentuan transaksinya menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai PSAK 208 dan referensi untuk periode terdekat sebelumnya. PSAK 110 menggantikan PSAK 227. Jika terjadi perubahan status konsolidasi, tidak ada penyesuaian. Jadi terjadi perubahan status konsolidasi, tidak dikonsolidasi retrospektif, dan terjadi perubahan status konsolidasi di konsolidasi sejak tanggal kendali tanpa goodwill, penyesuaian di saldo awal ekuitas. Nah, pedoman implementasi dan hak suara potensial, itu perbedaan pengaruh signifikan pengendalian bersama dan pengendalian. Hak suara potensial tidak ada jika tidak punya substansi ekonomi. Nah, ilustrasinya yaitu contoh opsi posisi tidak untung atau out of the money, dan kemungkinan pelaksanaan untuk konversi. Hak lainnya yang mempunyai potensi untuk meningkatkan hak suara suatu entitas atau mengurangi hak suara entitas lain, hak manajemen dan kemampuan manajemen. Lalu ada prosedur konsolidasi. Nah, konsolidasi umumnya dilakukan jika laporan anak perusahaan yang telah diaudit dapat juga paralel dilakukan menggunakan kertas kerja, saldo LK anak dan induk dimasukkan dalam kertas kerja, informasi saat akuisisi dan terus disimpan karena saldonya akan digunakan dalam konsolidasi periode berikutnya. Guna eliminasi hanya dibuat dalam kertas kerja untuk kepentingan penyusunan LK konsolidasi, dan penyusunan LK konsolidasi harus memperhatikan kertas kerja yang telah dibuat pada periode sebelumnya, karena terdapat beberapa saldo akun dalam LK konsolidasi yang bukan merupakan saldo dalam LK sendiri. Nah, perpajakan. Selanjutnya, perpajakan tidak mengenal konsolidasi karena setiap badan melaporkan kewajiban pajak sebagai entitas tunggal. Jadi tidak ada pelaporan pajak dalam entitas konsolidasi. Nah, pajak suatu entitas konsolidasi merupakan penjumlahan kewajiban pajak entitas induk dan seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh induk. Jadi entitas induk dapat menyusun LK tersendiri sebagai informasi tambahan sebagai dasar menghitung kewajiban pajak penghasilan badan. Dapat menghitung penghasilan yang tepat untuk masing-masing entitas dipertimbangkan untuk menetapkan harga transfer yang tepat, khususnya jika status pajak masing-masing entitas berbeda, misal tarif yang berbeda atau cara pengenaan pajak yang berbeda. Jika ini dilakukan, maka harus disusun perjanjian antara anak dan induk, serta konsekuensi kewajiban pajak antar entitas juga harus diselesaikan. Lalu ada eliminasi. Yang pertama itu dari segi investasi, yaitu waktu investasi dieliminasi dengan ekuitas entitas anak. Jika kepemilikan pada entitas anak dari 100% akan muncul kepentingan pengendali. Nah, perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi. Nah, goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Yang kedua adalah akun. Nah, utang-utang piutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan. Transaksinya yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak
ketiga, transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Dari eliminasi transaksi, yang pertama ada persediaan. Caranya penjualan dan harga pokok penjualan. Jika barang belum terjual, maka laba yang belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Aset tetap pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi, nilai penyusutan akan disesuaikan. Kalau dari obligasinya, hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal, dari pendapatan atau beban bunga harus dieliminasi. Terima kasih.